Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua sahabat ojol dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia semuanya di sana, serta dilimpahkan banyak rezeki saat ngebitnya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini saya ingin membahas berdasarkan apa yang pernah saya rasakan. Gimana sih cara mendidik akun GoSend dan GoFood? Jadi pada dasarnya setiap driver itu pengen sekali akunnya untuk menjadi gacor. Tapi terkadang kita ingin mengetahui dulu gimana sih caranya supaya akun kita itu menjadi gacor, khususnya di GoSend ataupun di GoFood. Jadi kita pelajari dulu nih sistem yang diberikan oleh Gojek untuk GoSend maupun untuk GoFood. Dari sistem riwayat order, dari sistem saldo, dan sistem masalah suspend area. Tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini. Untuk GoSend, buat semua sahabat ojol perlu ketahui tentang riwayat order. Riwayat order GoSend dan GoFood itu memang terus terang yang saya rasakan itu dia berlawanan. Untuk GoSend terfokus pada pengantaran, berbeda dengan untuk GoFood. GoFood malah sebaliknya, dia ke pengambilan. Dalam arti saat kita nih untuk GoSend dulu, saat kita mengantarkan orderan dari, contohlah dari A menuju ke E. Nah, kita harus melewati lintasan B, C, dan D. Nah, yang saya maksud di mana riwayat orderan GoSend? Apakah sama dengan riwayat orderan GoFood? Nah, untuk orderan GoSend, dia ada pada titik yang kita lintasi. Misalnya contoh A ke E. Nah, kita tuh melewati B, C, D. Nah, yang A, B, C, D, E itu dia termasuk sudah langsung menjadi riwayat order untuk GoSend. Misalnya saya ambil contoh ya. Misalnya saya ini berada di Lenteng Agung. Arah yang saya lintasin misalnya tujuannya ke Tanjung Priuk. Nah, saat saya mengantarkan orderan ke Tanjung Priuk, saya itu melintasi yang namanya Cililitan, yang namanya Cawang, yang namanya Cipinang, yang namanya Rawamangun, yang namanya Cempaka Putih, hingga seterusnya menuju ke arah ke Tanjung Priuk. Jadi riwayat GoSend itu di mana? Nah, jadi apa yang kita lintasin tadi, saat kita berada di satu lokasi yang berbeda, misalnya kita berada di daerah Bekasi, posisi kita sekarang. Jadi saat ada orderan masuk menuju ke Cempaka Putih, ke Cililitan, ke Lenteng Agung, itu bisa dipastikan GoSend kita akan masuk. Itu yang saya pelajari. Jadi dia itu riwayatnya ada pada jalur lintasan kita. Itulah kelebihan dari kita untuk bermain GoSend. Untuk mencari riwayat itu tidak seperti dengan GoFood. Tapi berbeda dengan GoFood. Kalau GoFood, di mana riwayatnya? Di pengambilan. Jadi saat kita mendapatkan orderan A,
itu akan menjadi riwayat secara otomatis dalam orderan kita. Biasanya GoFood menerapkan sistem dia itu tidak jauh dari resto A. Dia akan menyambar ke resto B, menyambar ke resto C, menyambar ke resto D, E, dan seterusnya. Makanya saya menyarankan buat semua sahabat ojol, gimana sih caranya kita bermain GoFood? Nah, saat kita mengantarkan orderan, kita usahakan, kenapa saya suruh balik lagi. Nah, itu tujuannya agar kita mengumpulkan banyak riwayat di area resto A tersebut. Maksudnya dalam arti riwayat orderan itu dari restoran A pindah ke B. Nah, itu kalau kita sudah dapat, nah riwayat kita tuh makin banyak di area tersebut gitu maksudnya. Jadi itulah perbedaan antara riwayat order GoSend dan GoFood. Nanti saya akan bahas sedetail-detailnya tentang sistem suspend area. Untuk yang kedua, tentang saldo. Nah, untuk pemain GoSend yang pernah saya rasakan saat bermain di GoSend, itu saldo itu tidak dipikirkan. Mau dia minus, mau dia plus, GoSend itu tetap saat akun kita gacor itu, kita nggak usah takut yang namanya minus gitu. Karena saya pernah ngalamin, tapi biasanya semua pemain GoSend pasti pernah ngalamin, setiap saat akun kita sudah enak di GoSend, biasanya nih Gojek ngasih kita jam-jam malam atau jam-jam sore ngasih GoFood tunai. Nah, di situ saya juga nggak ngerti tuh, setiap sore atau malam itu biasanya kita dikasih pembayaran tunai, entah melalui GoFood, entah melalui GoMart. Nah, di situ saya pernah saya nggak top up waktu itu, 3,5 saya nggak top up karena waktu itu saya masih pemain GoSend, jadi saya biarkan. Tapi alhamdulillah di situ saya dalam sehari, bukannya saya menyombongkan diri ya, jadi dalam sehari saya bisa melunasi semua 3,5 itu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, berbeda dengan GoFood. Nah, di GoFood ini kalau kita udah minus, kita diwajibkan harus top up. Bisa kita tidak top up, tapi kita harus sadari bahwa rata-rata driver Gojek itu mayoritas senang di dunia GoFood. Dan perlu kita pahamin, saat kita minus, di situ banyak driver yang mangkal. Setiap tempat pasti ada driver yang mangkal. Nah, mereka ini ya mungkin di atas kita, mungkin gacornya karena dia punya riwayat di situ lebih banyak. Nah, kita bolehlah disebut gacor, tapi kita hanya terfokus pada pembayaran, karena di Gojek ini untuk GoFood atau apapun sejenisnya dia mempunyai 2 pembayaran, GoPay dan tunai. Jadi saat kita minus, kita otomatis untuk pembayaran customer melalui tunai itu hilang. Jadi kita hanya mengandalkan pembayaran dari GoPay. Itulah yang sering kadang-kadang driver itu saat pembayaran tunai itu senang. Dia pakai tuh duit. Tapi yang ujung-ujungnya is okay, dia ini gacor akunnya. Tapi perlu diingat, dan pernah saya rasakan juga saat akun saya gacor, taruhlah enteng akun saya pernah minus, saya tidak top up. Itu hari pertama itu kita masih dikasih enteng, hari kedua kita juga masih dikasih enteng. Pas di hari ketiga, saat kita belum lunas itu utang kita, minus kita, itu biasanya akun itu ngedelay, yang ujung-ujungnya kita akan dikasih ke GoSend, kadang-kadang GoRed, itu yang mengganggunya nantinya. Akhirnya akun yang kita udah jadi di GoFood bisa berubah, bisa diganggu oleh mereka, GoRed dan GoSend. Nah, untuk yang ketiga yang saya bahas adalah suspend area. Untuk suspend area untuk pemain GoSend biasanya ada pada saat kita mengcancel.
itu langsung secara otomatis. Nah misalnya nih, kita mendapatkan hampir semua dari Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan. Itu kita udah kita jelajah nih misalnya. Nah, saat kita mendapat orderan, mungkin taruh badan kita sedang capek ya. Terus kita mendapat orderan nih, posisi kita nih lagi di Jakarta Selatan, mengantarkan orderan gosen ke Jakarta Barat. Itu badan kita lagi capek misalnya. Tiba-tiba kita ngensel. Nah, dari pengalaman saya, saat kita habis ngensel gosen yang arah ke Jakarta Barat itu selama beberapa hari kita tuh kena suspend untuk wilayah Jakarta Barat. Ini yang pernah saya alamin di gosen gitu. Jadi kita dikasih Jakarta Timur, Utara, dan Selatan. Nah yang Barat itu kita nggak akan pernah dikasih selama beberapa hari. Itu yang saya alamin ya di gosen. Malah kita akan diarahin mungkin ke arah Cilengsi, Cibubur, atau kemana. Pokoknya Barat itu kita dihilangkan dulu beberapa hari. Nah berbeda dengan suspend area jenis orderan GoFood. Nah kalau GoFood ini lebih parah lagi. Kalau GoFood ini kita kalau udah kena segacor-gacornya akun kita yang saya udah pernah katakan, segacor-gacornya akun kita saat kita sudah suspend area, udah imbasnya akun kita itu bener-bener lemot. Yang ada kita tuh emosi udah diutak-atik kayak bagaimana, kita nggak bakalan bunyi. Paling bunyi 1-2 dalam sehari atau 3 gitu. Jadi kenapa saya menyarankan buat semua sahabat ojol untuk pemain GoFood harus mempunyai 3 spot. Tapi ingat, saat kita mendidik akun untuk menjadi 3 spot, contohlah Pasar Minggu, Depok, dan Jagakarsa, itu yang saya mainin. Jadi kita mempunyai 3 spot itu saat akun kita sedang gacor. Jangan pas udah gagu kita baru pindah. Saat kita kena suspend area kita baru pindah ke spot yang kedua. Nah itu sama aja bodong, sama aja karena di wilayah spot yang kedua, contohnya di Depok, kita kan belum punya riwayat daerah sana, jadi harus merintis dulu. Nah diusahakan saat akun kita gacor, ini saran dari saya. Jadi saat akun kita gacor ini kita harus punya waktu. Kalau saya biasa dari jam 9 sampai jam 3 di Pasar Minggu. Jam 3 sampai jam 7 saya selalu main di Depok. Jam 7 sampai malam saya main di Jagakarsa karena dekat dengan kawasan rumah saya gitu. Jadi gitu. Kita menghindari suspend area di GoFood hanya dengan cara itu. Karena kalau kita masih tetap di situ memaksakan diri, yang pernah saya alamin, saya pernah cuma dapat 1 sehari gitu. Jadi ingat, jadi saat kita pindah membuat spot, kita usahakan itu harus saat akun kita tuh tengah gacor gitu. Jangan pas kita udah kena suspend area sekali lagi baru kita pindah. Itu sama aja bodong. Orang posisi akun kita lagi gagu, kita mau pindah ke spot kedua yang makin gagu gitu maksudnya. Oke, demikian pengertian dari sistem tentang gimana cara mendidik akun gosen dan GoFood. Semoga ini bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu aspal.